Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dalam channel Calon Ilmuwan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojudin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi dari makalah yang saya buat. Jangan berlama-lama, langsung saja kita bahas tentang materinya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi makalah dengan berjudul Etika Menjalin Hubungan dengan Media. Yang pertama kali, apa itu pengertian media? Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium atau jamak dari tunggal. Artinya secara harfiah ialah perantara penyampaian atau penyalur percakapan langsung antara dua orang di suatu ruangan atau di tempat tertentu lainnya. Tanpa perantara apa-apa disebut komunikasi langsung tanpa perantara. Media adalah semua alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Media dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pertama media umum dan kedua media biasa. Apa itu saja media umum? Media umum itu terdapat seperti telepon, infokus, dan juga hal lain sebagainya. Jika media massa digunakan untuk kepentingan massal seperti radio, televisi, dan surat kabar, dan juga spanduk, dan juga lainnya. Yang kedua yaitu ada public relation atau PR di mata media. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang publik karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation profesional dalam menjaga hubungan dengan media, menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media. Sangat amatlah penting bagi seorang public relation, sebab media adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkannya. Selain itu, media juga merupakan sarana untuk membangun reputasi. Melalui media, reputasi perusahaan terbangun, support dan jaringan perusahaan juga terbangun. Ketika hubungan media terjalin dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap perusahaan juga pastinya akan semakin kuat, sebab pesan yang disampaikan oleh media oleh publik dengan baik pula. Yang ketiga, etika menjalin hubungan dengan media. Media relation adalah salah satu cabang ilmu komunikasi yang didefinisikan sebagai fungsi manajemen yang melekat pada manajemen itu sendiri. Tujuan public relation adalah membangun dan membina hubungan baik dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan organisasi dan perusahaan. Oleh sebab itu, yang menjadi sasaran kegiatan public relation adalah khalayak dalam internal publik dan khalayak luar, external publik. Yang dimaksud dengan internal publik adalah khalayak yang menjalin aktivitas dalam organisasi atau perusahaan. Sedangkan external publik adalah mereka yang berada di luar organisasi atau perusahaan yang memiliki hubungan dengan organisasi atau perusahaan lainnya. Adapun etika dalam media relation meliputi yang pertama, menyiapkan media center, media kit, dan materi yang dibutuhkan jurnalis. Yang kedua yaitu memahami preferensi jurnalis. Ketiga, memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, bersikap jujur. Tentu dong, dalam seorang jurnalis harus bersikap jujur. Yang kelima, bersikap bijaksana. Keenam, memberikan tanggapan dengan segera. Ketujuh, bersikap profesional dan menghormati orang lain. Dalam mengungkapkan argumen, Anda juga harus menghormati orang lain karena itu penting dalam dunia public speaking. Kedelapan yaitu menjaga transparansi media atau menjaga ketanggungjawabban seorang media. Kemudian ada memahami kode etik media. Kode etik biasanya digunakan sebagai pedoman operasional suatu profesi karena wartawan merupakan sebuah profesi. Maka dibuatlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial.
Profesi adalah suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu. Selalu ada bahaya yang dalam profesi tersebut. Oleh sebab itu pasti ada yang menutup diri bagi orang luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembus. Isi kode etik jurnalistik dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia. Dijelaskan isi dari kode etik jurnalistik yaitu pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk. Pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal keenam, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Berarti tidak ada korupsi ya. Pasal ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, baik itu miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Pasal ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, serta dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa yang di rumah. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Baiklah, itu saja mungkin dari presentasi materi yang saya sampaikan pada hari ini. Maaf jika ada kekeliruan atau kesalah kata dalam saya mempresentasikan materi tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.